Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Saat zaman sekarang semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup, bahkan tak sedikit yang menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Bagi mereka yang mempunyai ambisi menduduki suatu jabatan, walau berulang kali gagal akan terus berusaha mendapatkannya, karena mereka merasa tidak lengkap bila tidak menjadi orang penting, serta ingin dihormati dan dihargai masyarakat meski hanya sekali seumur hidup. Jabatan dipandang sebagai sebuah aset, karena jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Tidak sedikit yang kurang memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Karena mereka menganggap jabatan adalah keistimewaan, fasilitas, kewenangan tanpa batas, kebanggaan dan popularitas. Padahal jabatan adalah tanggung jawab, pengorbanan, pelayanan, dan keteladanan yang dilihat dan dinilai banyak orang. Sebagai umat muslim, bagaimana cara memilih pemimpin menurut pedoman hidup yaitu Al-Quran dan hadis. Simak sampai selesai ulasan ini, agar bisa menjadi referensi dalam memilih pemimpin yang tepat. Ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan amanat, lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia." Ibrahim bertanya, "Dan dari keturunanku juga dijadikan pemimpin?" Allah menjawab, "Janji amanatku ini tidak berhak diperoleh orang zalim." Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar, meminta suatu jabatan, Nabi bersabda, "Kamu lemah, dan ini adalah amanah sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kemudian bila disia-siakan." Sikap yang sama juga ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang meminta jabatan kepada beliau, di mana orang itu berkata, "Ya Rasulullah, berilah kepada kami jabatan pada salah satu bagian yang diberikan Allah kepadamu." Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah kami tidak mengangkat seseorang pada suatu jabatan kepada orang yang menginginkan atau ambisi pada jabatan itu." Hakikat pemimpin yang kedua, kepemimpinan penegak keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Di antara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, golongan, etnis, budaya, dan latar belakang. Dalam Al-Quran Surah Shad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai Daud, kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu." Pemimpin menurut Islam yang harus dipahami. Pertama, pemimpin berarti umara yang sering disebut juga dengan ulul amri. Lihat surah An-Nisa, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Kriteria pemimpin ideal pernah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadits. Tentu sebagai umat Islam, harus mengikuti kriteria tersebut agar bisa menjadi pemimpin yang adil serta bertanggung jawab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa."
Pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Pemimpin yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Al-Walawi dalam Zahirah Al-Uqba berpendapat, makna hadits tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafaz hadits, dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran, sehingga kamu dapat bahagia di dunia dan akhirat. Kedua, pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak curang. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga, berikut bunyi hadisnya. Artinya, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab merupakan sifat wajib yang harus ada pada seorang pemimpin. Karena, sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Keempat, pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan yang kelima, pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadits riwayat Imam Muslim. Mulai saat ini, janganlah salah dalam memilih pemimpin, karena nanti pemimpin harus kita taati, sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.